Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Nah, kita lanjut ya nak di poin keempat, masih sama subbab kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Di poin keempat ini, kita akan belajar tentang peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Nah, tentunya banyaknya jumlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha Indonesia mewariskan peninggalan sejarah yang banyak pula. Peninggalan ini diantaranya seperti candi dan stupa, gapura, petir tanan, patung atau arca, relief, prasasti, dan kitab-kitab. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang peninggalan-peninggalan tersebut, yuk kita ulas pada slide berikut ini. Nah, yang pertama adalah candi dan stupa. Sangat jelas ya bahwa candi dan stupa ini merupakan masa peninggalan dari Hindu-Buddha. Nah, candi ini biasanya didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Contohnya, untuk candi yang bercorak agama Hindu seperti Candi Prambanan, Candi Sukuh, Candi Canggal, Candi Gedong Songo. Dan untuk yang beragama Buddha atau bercorak Buddha seperti ada Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Sewu, dan Plaosan. Nah, untuk perbedaannya apa sih? Bisa terlihat sekali di strukturnya ya. Untuk struktur bangunan candi Buddha, bentuk puncaknya kita bayangkan seperti Candi Borobudur ya, berbentuk kubus atau biasa disebut dengan stupa. Nah, sedangkan untuk candi Hindu sendiri seperti contohnya Prambanan, bentuknya puncaknya meruncing berbentuk tabung dan biasa disebut amalaka. Perbedaannya sangat jelas ya, yang satu berbentuk kubus atau lebih lebar dan yang satunya berbentuk runcing. Nah, itu perbedaan candi Hindu ataupun candi Buddha. Yang kedua ada gapura. Gapura ini adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu dan ada juga menyerupai candi terbelah dua. Nah, gapura yang beratap ini disebut dengan padu raksa dan yang terbelah dua ini disebut dengan bentar. Contohnya bangunan gapura diantaranya seperti gapura Wringin, Lawang, di Trowulan peninggalan kerajaan Majapahit. Yang ketiga ada petirtaan. Nah, petirtaan ini merupakan pemandian suci di kalangan istana, misalnya petirtaan Tirta Empul dan Jolotondo. Nah, untuk patung ini atau arca itu biasanya berbentuknya beda. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu berbentuk dewa-dewi, tokoh dan makhluk mistik. Misalnya patung Raja Erlangga yang berbentuk patung Dewa Wisnu yang sedang menunggang Garuda. Nah, kalau untuk patung Buddha ini misalnya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap Detama Mudra itu sikap tangan sedang bersemedi, atau sikap Wara Mudra itu sikap tangan sedang memberi anugerah. Nah, yang kelima adalah relief. Nah, relief ini adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan candi. Relief itu melukiskan suatu cerita, contohnya ada cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Candi Prambanan. Peninggalan selanjutnya adalah prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Contohnya kita sebelumnya sudah belajar tentang adanya prasasti Canggal, prasasti Ciareten, Talang Tuo, Apu, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya peninggalan kitab. Kitab ini merupakan karangan berupa kisah, catatan, atau laporan tentang peristiwa atau sejarah. Contohnya Kakawin Baratayuda, karya Empu Seda dan Empu Panulu, Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, dan contohnya lagi Kitab Sutasoma, karya Empu Tantular. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi kita tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Dari poin A, B, C, dan D kita sudah mempelajari semuanya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.